Jangan lupa di-share ya anak-anak Bunda. Aduh. Kacamata hitam biar kayak Edis. Beliin dong bang, aku udah naksir satu kacamata ya sekitar harganya 4 jutaan. Mau urunan, beliin Bunda kacamata yang hitam. Kalau nyuruh-nyuruh Bunda itu minimal punya donasi ya sayang ya. Iya. Jangan nyuruh Bunda terus modalnya Bunda. Kamu yang senang Bunda tekor. Kan Bunda nggak ada apa-apa. Bunda belum kerja. Bunda pengangguran. Gimana dong? Ya kan? Ada serondeng mau naik lagi uji nyali. Boleh. Semoga serondeng ini Halo lebih... Bunda. Ya, semoga serondeng kali ini lebih tajam ya argumentasinya. Apalagi tentang imannya lebih mantep ya. Sorry ya Bunda tadi kalau ada kata-kata menyinggung Bunda sakit hati. Nggak ada dong. Bunda nggak pernah ngerasa tersinggung oleh apapun. Soalnya Bunda orangnya udah dalam terang, tidak dalam gelap. Kalau orang masih dalam gelap itu memang suka ambekan. Soalnya dia nggak tahu arah kiri, arah kanan. Siapa yang mukul, siapa yang enggak. Ya kan? Gitu kalau Setuju. Iya. Tapi sekarang tambah cakep ya pakai tudung. Iya dong, seperti Bunda Maria yang di belakang ini. Inilah wajah kekristenan itu yang ditiru. Iya. Seperti tambah itu. Rapi. Makin rapi, kayak rapi gitu. Bukan makin rapi sayang. Ini memang karena Bunda tadinya mau sembayang. Tapi hujan, jadi Bunda nggak jadi sembayang. Nemenin kalian aja deh. Iya. Ya. Jujur kalau aku mau, kalau nggak jadi. Memang suka gitu kalau dalam gelap, ragu-ragu. Iya. Silakan. What the topics today, Mami? Masih sama ya. Tentang sang terang itu yang mau kami beritakan. Yohanes 1 ayat 9. Yesus itu adalah terang sejati yang menerangi semua manusia yang sedang datang ke dunia. Ini takutnya fitnah ya Bunda ya. Nih, Bunda baca nih. Setuju aku Bunda setuju. Ayat 9. Jadi kalau ada yang bilang kita dalam gelap ya, aduh, rumah Bunda berantakan. Nih ya, Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia ini. Jadi oten itu artinya ya, Kristen itu atau gereja itu artinya adalah orang-orang yang terpanggil keluar dari gelap menuju terang. Makanya Bunda mah bahagia aja mau dihina orang. Soalnya Bunda udah dalam terang sayang. Ya setuju. Tapi aku tadi nggak menghina loh ya Bunda. Nggak apa-apa sayang, Bunda orangnya legowo gitu. Enggak. Maksudnya manusianya itu kadang masih dalam kegelapan, bukan agamanya, bukan ilmunya gitu. Manusianya kalau udah dibaptis, sudah menyatu dengan Tuhan kami Yesus Kristus, semuanya dikatakan anak-anak terang. Ini juga ada ayatnya. Mau Bunda tunjukin biar nggak fitnah. Iya. Sorry ya Bunda. Yang sudah dalam terang disebut anak-anak terang. Oke, sorry Bunda. Sorry. Kalau ada orang itu agama itu dia membunuh orang, apakah masih dikatakan orang anak terang?
Anak terang itu yang mengikut Yesus, bukan yang ngikutin setan, Iya. sayang. Iya, iya, Yohanes iya. 12 Setuju. ayat 36 dikatakan, percayalah kepada terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, kalau ada orang yang melakukan bukan perbuatan terang, itu bukan orang yang dalam terang. Hanya yang dalam terang yang disebut anak terang. Makanya ya Bang ya, dalam iman kami jihad itu tidak dibenarkan, sayang. Ya, contoh Kenapa? An-Anfal ayat 12. Kenapa? Ya, udah pernah baca ayat Qur'annya, sayang? An-Anfal ayat 12? Sudah. Ya, itu disuruh. Makanya otan itu nggak dibolehin, sayang. Berjihad itu nggak boleh. Kalau jihad untuk bertahan gimana? Kalau kita diserang masa nggak mau membalas sih? Kalau diserang, ya gunakan dong kekuatan Tuhan untuk melindungi, bukan serang balik. Ya nggak bisa dong. Seolah-olah Tuhan tidak kasih solusi, sampai kau ambil keputusan sendiri. Iya, kalau orang Kristen tuh gitu. Karena Tuhan kami nyata dan punya kuasa, contoh seperti Musa. Ya udah terhapit oleh bangsa Mesir sama terhapit lautan. Tuhan buka jalan, jadi Tuhan kasih solusi, bukan disuruh perangin si Mesirnya, sayang. Gitu. Tapi pada saat itu situasi nggak sama dengan sekarang loh, Bun. Situasi yang mana? Situasi mah sama aja semua. Contoh ya, Enggak, dulu kan nggak ada polisi. Dulu kan nggak ada polisi. Tentara juga nggak ada. Siapa yang bilang dulu nggak ada polisi, sayang? Nggak ada penjara. Ya di zamannya Yesus aja ada tentara Romawi. Gimana? Nggak ada. Ada, Hukum sayang. undang-undang itu nggak ada. Hukum nggak ada undang-undang. Tidak. Oh, kalau kamu bilang hukum undang-undang tidak ada, Taurat itu adalah hukum. Nggak pernah tahu ya? Enggak. Kalau Taurat itu Enggak. adalah hukum undang-undang, zaman Musa aja udah ada undang-undang, sayang. Hukum itu adalah Taurat. Jangan-jangan kamu nggak tahu arti Taurat. Nggak tahu ya? Tidak pernah baca apa itu hukumnya Taurat itu, hukum Musa. Taurat Musa. Cuman tulisan aja. Taurat. Isinya nggak tahu, sayang. Waduh. Baru tahu. Bayangin aja. Bunda. Dulu belum ada paspor, Bun. Paspor belum ada. Jangan Jadi orang luar ngomongin masuk paspor. bebas. Tadi ngomongnya ini undang-undang hukum belum ada, dikasih tahu lari ke paspor. Hukumnya apa? Hubungannya Enggak, apa? contoh kecilnya orang masuk ke wilayah orang tanpa dokumen, nggak ada undang-undang gitu loh, nggak ada hukumnya waktu itu. Bang, ya, ini saya kasih tahu ya, Bang ya. Hukum dengan paspor itu adalah pernyataan kamu masuk ke suatu negara. Hukum yang dimaksud itu yang berlaku di negara itu, Bang. Di mana-mana hukumnya Arab itu nggak berlaku, hukumnya di Indonesia, Bang. Beda cerita dengan paspor. Izin masuk suatu negara dengan hukum itu dua hal berbeda ya, sayang ya. Jangan lari kalau udah mentok. Ya, suruh Tuhannya buka jalan. Kalau mentok jangan ngeles, sayang, gak ada hubungannya. Ya toh? Silakan. Tapi Bang, ini pertanyaan aku ya. Ini mudah-mudahan ya nggak bisa dijawab. Kalau dijawab pun pasti ngaco soalnya ya. Abang tahu hukum-hukum atau tata cara untuk bersunat menurut Abraham? Menurut tahu sedikit sih, bukan 100% tahu. Tahu cara-caranya, regulasinya, prosedurnya tahu. Oke, di mana tertulis? Boleh, Bang. Enggak, kalau aku ya, kalau enggak, tadi jangan langsung dipotong. Prosedurnya, enggak. Jangan bilang enggak dulu. Dalil baru jelasin gitu.
kita itu mengikuti juga nabi-nabi sebelumnya gitu loh. Jadi itu termasuk rukun juga di Islam gitu. Saya nanya, gimana hukumnya sunat itu? Usia berapa? Siapa yang bisa Oh, menyunat? Itu ada nggak? Itu loh. Tadi katanya prosedur. Berarti kalau prosedur si pelakunya yang melakukan sunat dan yang melakukan sunat itu kan ada ketentuannya. Prosedur kan? Ada Bang? ini lebih ke turun-menurun sih kalau di keluarga aku ya. Iya, nggak apa-apa turun-menurun. Dari perspektif agama dulu toh, baru dijalankan. Ya. Pak, dari agama dulu nih, mungkin ada Qurannya. Seperti apa hukum sunat itu prosedurnya? Ya, untuk kesehatan juga penting sih, Bun. Itu sunat. Dan juga banyak manfaatnya gitulah intinya. Makanya kita lakukan gitu. Saya tanya prosedurnya, Bang. Saya tidak nanya Prosedurnya? manfaatnya, iya. Oh, nggak ada, Siapa Miss. yang Nggak ada, Bun. melakukan? Itu, ya. Usia berapa? Yang mau disunat itu harus bagaimana? Nggak ngerti Oke. ya. Kalau usia, dia nggak ada batasan, nggak ada limit ya. Walaupun dia baru lahir langsung disunat boleh. Ini dari Nabi Tapi mana kalau- nih? Dari Nabi mana? Sumbernya ada nggak nih? Nabi Ibrahim lah. Iya, coba. Di mana tulisannya? Ada tidak? Kalau disuruh itu aku kalah, Bun. Aku bukan penghafal kitab-kitab gitu loh. Bukan, masalahnya kan kamu seorang muslim. Harusnya seorang muslim itu nanya, ngapain Bunda aku disunat? Memangnya ada hukumnya? Seperti apa? Harusnya kan gitu. Namanya beriman, bukan cinta buta. Gitu. Tapi kalau yang diikutin 80% bener, ngapain enggak gitu? Kenapa kita harus mencari sesuatu kesalahan gitu? Sesuatu yang benar itu bisa dibuktikan, bukan cari kesalahan. Membuktikan artinya bukan cari kesalahan. Justru kalau sesuatu dilakukan tanpa ada dasarnya, ini jangan-jangan kesalahan. Enggak kok, Bun. Sebelum sunat dengan setelah sunat itu beda kok. Kayak kalau setelah sunat itu kayak badan itu kebal gitu. Tadi Ibrahim. Nah, kira-kira Ibrahim itu disunat umur berapa? Kalau nggak salah 8 tahun ya mungkin ya. Makanya aku udah cakap tadi kan, aku nggak hafal gitu-gituan. Aku orang logik. Iya dong, kalau logik justru kamu harusnya gitu. Siapa yang nyuruh ini? Adakah Tuhan menyuruh perintah sunat seperti ini? Nggak ada batasan umur. Logik. Itu baru logik. This is a rule. So I just follow the rule. Ya kalau rule itu harusnya tertulis. Ya toh? Karena yang namanya hukum itu kesepakatan. Ya kan? Antara penegak hukum dengan yang melakukan hukum. Namanya rule. Ya toh, masa ada rule tidak tertulis? Ya mungkin dulu belum ada baca tulis. Nah, lalu Qurannya isinya apa sayang? Ya toh, kenapa ada bahasa ayat 1 wajah masam dijelasin? Mending jelasin yang paling fundamental sunat. Gini aja. Jujur aku dalam hal sunat nggak menguasai ya. Tapi sunat menyunat itu banyak manfaatnya gitu aja sih. Saya nggak nanya manfaat sih. Saya nanya tentang hukum. Karena tadi kita bicara hukum. Hukum sudah pasti logik. Ya toh? Nah, mana hukumnya? Kan katanya kamu logik. Ya dong. Hukum itu suatu yang logik. Nggak tahu ya. Ya udah deh. Yang penting aku udah sunat. Kamu sunat ngikutin siapa? Ngikutin abang aku. Abang kamu ngikutin siapa? Bapakku.
Bapakmu ngikutin siapa? Nah, kita kan jadi tahu nih, sanatnya nih, mata rantainya yang paling atas siapa? Gitu. Kan katanya ikutin turun-temurun. Nah, dari siapa nih? Gitu. Ya kan logik kan? Oke. Maybe next question ya. Boleh. Enggak. Bunda tanya aku. Tanya apa? Nggak ada jawaban. Bunda males nanya nggak ada jawabannya ngambang. Bun, Mm-mm. kenapa ya dari tadi kayak negatif terus, kayak males, Ya gimana kayak tadi ini, ditanya tol sunat kamu botol. nggak tahu. Ya Gimana? jangan males gitu loh, Bun. Kita kan, contoh, aku mau ke rumah sakit, dokternya, dok, aku sakit dok, tolong obatin aku. Enggak lah, males. Mana profesional kayak gitu? Kamu bertanya apa mau ke dokter? Enggak, Kalau itu kamu menunjukkan bilang saya tidak profesional, dokter itu harus kamu bayar. Kamu bayar memangnya sama saya. Kan kamu minta Kalau gini ya, profesionalitas seseorang. Namanya profesi seseorang itu menghasilkan cuan. Terus gimana? emang religi about money? Tadi kan kamu bawa dokter ngomongin profesional. Religi memang ada hubungannya dengan profesional. Saya mengikuti Religi kamu adalah aja. kebaikan. Profesional adalah kebaikan. Kebaikan adalah sambungannya Siapa religi bilang juga. profesional adalah kebaikan? Definisi dari mana itu? Iya bang, aku pengen lama-lama sama Bunda. Jujur aku naksir bun sama kamu bun. Masalahnya saya punya suami, Bang. Ya, tapi maksud aku untuk improve ya, jangan keluar kata-kata yang nggak pantas, janganlah. Untuk kebaikan kamu juga lah. Jadi orang itu tambah Kata suka. yang nggak improve itu pasti dimulai dari si penanya, bukan saya. Host itu selalu mengikuti alur dari yang datang. Hostnya itu selalu mengutamakan toleransi dan sopan. Kalau tamunya tidak sopan, Bunda mengikutin alur aja. Jadi jangan pernah mengatakan atau menarasikan sesuatu yang kamu mulai duluan, lalu kamu seolah-olah menyalahkan Bunda, sayang. Tapi seorang yang religius tidak mudah terpancing emosi. Siapa yang religius di sini? Bunda dong. Saya tidak pernah mengaku sebagai seorang yang religius. Itu kan ungkapan kamu terhadap saya. Apakah ungkapanmu itu sepaham dengan saya? Belum tentu. Gimana? Tapi ya udahlah. Berhubung kamu juga nggak mau tanya atau saya yang mau tanya atau gimana nih? Ya tanya satu kali lagi pun. Kamu aja Aku yang masih nanya, soalnya nggak Oke. ada jawaban. Oke, ini udah berulang kali aku tanyain tapi tapi belum pernah ada jawaban yang memuaskan gitu. Memangnya kalau pertanyaan itu harus dipuaskankah terhadap si penanyanya atau hanya sekedar dijawab? Ya, maksudnya jawabannya itu yang masuk akal gitu loh. Jadi aku nerima gitu. Nanti kalau dijawab masuk akal, si penerimanya yang nggak masuk ke akalnya gimana? Enggak. Aku pastikan aku orang logik ya. Hukum Iya, aja iya. kamu nggak ada logik. Oke. Silakan. Enggak, aku masih penasaran dulu. Kalau Islam kan itu dihafal ya Al-Quran, karena dulu belum ada baca tulis. Nah, katanya di room sebelah Alkitab itu ditulis. Bagaimana ditulis? Orang dulu belum ada baca tulis, kertas saja belum ada pabriknya. Oke, Gimana baik. gitu loh? Kita jawab dengan logis ya. Quran itu terdiri dari surat bukan?
Ya, oke. Terdiri dari kumpulan surat-surat kan? Oke. Kalau namanya surat itu tersirat atau tertulis? Kan kamu Ya, bilang lihat-lihat sih. dihafal, ya kan? Lihat-lihat situasinya dong. Loh. Kalau dulu kan zaman dulu. Kan kalau Bunda Itu situasi sekarang. Sabar, tadi katanya saya mau jawab. Giliran Bunda berlogika, lihat sikon. Gimana? Enggak loh, Sekarang Bun. saya tanya, yang namanya surat itu tertulis atau tersirat? Tertulis, oke. Kenapa dihafal saya? Aduh. Namanya Kan dulu. tersurat. Namanya tersurat dan namanya surat itu pasti ditulis, Cinta, bukan dihafal, Oke. sayangku. Logis Oke. nggak, Bunda sayang? Oke. Logis nggak Oke. nih? Kalau kamu Logis. mau mengirim surat Jawab. sama orang, Loh. orangnya enggak, iya ya. Logis nggak surat itu tertulis bukan terhafal? Logis. Oke, Ya, sekarang udah gini. bagus itu. Sekarang gini. Oke, contoh Bunda mau ngirim surat sama orang, orangnya itu nggak tahu baca tulis. Ya apa gunanya gitu? Dia Kalau bisanya orangnya mendengar nggak tahu gitu. baca tulis, ngapain diturunin surat? Loh, itu kewajiban sebagai Bang, oke, kita pakai logika ya, Bang. Oke. Saya Oke. tahu Abang nggak bisa nulis. Saya kan bukan orang idiot yang nulis surat sama orang yang nggak bisa baca. Kecuali saya Tuhan. Kecuali saya Tuhan. Saya bikin nih orang botol ini ya yang nggak bisa baca tulis ini bisa baca. Itu kalau saya Tuhan. Masalahnya Yang saya nggak bukan boleh Tuhan. dong. Loh kok Nggak adil dong. logika? Itu instan dong. Mana ujiannya orang nggak mau berusaha untuk jadi Tadi pinter. katanya mau logika. Kamu marah kalau giliran aku pakai logika, kamu langsung ngadat. Kenapa? Ya, Ya, sorry. mari kita pakai otak ya sayang ya, pakai akal, Oke, aku pakai nalar Iya. ya. Oke. Ini yang ngirim ini bukan orang bodoh ya. Sampai-sampai dia nggak tahu. Masa sih saya ngirimin surat sama orang yang nggak bisa baca tulis gitu kan? Ini kan Aduh. nanti Bang, gini Bang. Misal ya, ada 2 orang nih. Ini nggak bisa tulis, ini bisa tulis. Sebagai audiens 1.500 orang, yang bodoh yang mana? Orang yang nulis surat kepada yang nggak bisa nulis. Nah ini ya, ini saya mau tahu. Atau ini orang yang nggak bisa nulis ini ngebodohin dia. Menurut kalian yang mana? Yang bodoh yang ngasih, yang ngasih surat, atau yang bodoh yang nerima surat? Menurut audiens gimana sayang? Yang ngirim surat lebih botol ya. Tahu nggak bisa baca, dikirim surat. Iya. Nah, Kan ada itu solusinya. dia. Solusinya dihafal dan disiarkan. Kan ada solusinya. Jangan solusinya dihafal. Ini kalau yang nulis surat ya, kalau dia bukan kayak saya manusia abal-abal gitu, nggak punya kuasa. Ya minimal kalau dia punya kuasa, swing, bisa baca dong sayang dibikin. Itu tadi kita ke Musa tadi. Saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Itu maru namanya kuasa. Kalau disuruh orangnya udah pakai cara yang lain, ini seolah-olah tidak mampu yang nulis surat, yang ngasih surat. Nggak mampu apa-apa sampai disuruh ini mikir pakai cara lain. Ini dong kasih solusi. Namanya Tuhan kok nggak kasih solusi. Ya logika dong. Katanya mujizat. Masa ketuhanan nggak mujizat? Gimana? Enggak. Jangan termakan keegoisanmu, Bun. Saya nggak Oke. egois sayang. Saya lagi buka cara pandang kau. Mungkin nggak sesuatu dibilang surat kalau nggak ditulis tapi dihafal. Lucu ya. Wah, harusnya jangan dibilang surat ya. Besok-besok ya. Memorandum. Peringatan.
hafalan gitu. Namanya jangan bacaan dong. Videonya aja baca. Ya itu kan melalui proses, Bun. Melalui proses dulu pertama Iya, dihafal, terus memang akhirnya adanya fikih itu peradaban. untuk bikin kamu takiyah sayang. Tuh kan, giliran bunda pakai logika. Kamu ngelesnya di mana-mana. Ini kayak suami Oke. ketahuan selingkuh ya, sama bininya ya. Ketahuan kegepset, peluk-pelukan. Oh bukan dia yang iniin aku. Waktu itu begini. Iya, kenapa nggak bisa jujur? Susah ya, berat ya. Berlogika itu susah ya sayang ya. Ini masih 80% sih, Bun. Nggak 100% aku masuk gitu penerimaannya gitu. Sisanya 20% itu masih nggak masuk akal aja sih. Itu. Nggak masuk akal akan apa sayang? Ya tiba-tiba Tiba-tiba surat dihafal, bukan ditulis gitu. Emang jangankan kamu 80% ya, saya aja 0%. Masa surat kok dihafal? Surat ditulis ya kan? Iya, itu dia. Harusnya ya 0% kamu, aku aja 0%. Masa surat kok dihafal ya? By the way ya, serondeng ya, mau nanya dong. Memangnya ada perintah menghafal? kan karena situasi terdesak dulu ya. Bukan? Ini seperti suami yang ketahuan selingkuh terdesak gini nih, ngeles mulu. Ini memang kalau kondisi terdesak suami akan bilang gitu, enggak dia yang deketin gue gitu. Gimana ntar deh ngejawab, ntar dijelasin di belakang layar gitu ya. Aduh. Hmm. Mana ya? Gimana ya? Kalau beda iman, kalau beda gitu. iman emang udah susah, Bun. Kok iman susah? Iya, emang susah sih kalau kita mau comparing gitu, pasti ada ya memang nggak cocok aja gitu. Ini nggak ada ngomongin comparing. Saya cuma nanya, itu kitab katanya kumpulan dari surat-surat. Kenapa surat kok malah dihafal bukan ditulis? Ya, saya cuma nanya itu aja sih Bang. Atau mau ditanya lagi? Siapa sih Bang penulis pertama kitab Anda? Contoh. Oh nggak ditulis ya. Namanya kenapa jadi surat ya? Itu kan melalui proses peradaban. Melalui proses peradaban. Terus gimana dengan kitab yang diturunkan sebelumnya? Kalau sebelumnya udah ada kitab, tiba-tiba peradaban yang ke masa depan lebih blokotok gitu ya. Lebih mundur ya. Kan katanya diturunkan kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya udah diturunin, berarti maju ke depan nih. Malah peradabannya merunduk. Gimana itu? Enggak. Sebelumnya juga dihafal sih menurut aku. Enggak ditulis. Gimana dihafal? Oh, kitab itu artinya hafalan, bukan tulisan. Saya baru tahu kitab itu bukan tulisan. Ya lebih masuk akal dihafal sih Bun. Enggak, saya tanya kan ada ayatnya ya. Kitab ini membenarkan kitab sebelumnya. Kitab Bang, kitab tahu nggak arti kitab? Iya. Kitab itu yang berbentuk. Oke, berbentuk. Katakanlah berbentuk gitu ya. Itu ya. Kalau dulu sudah ada kitab diturunkan. Harusnya ke zaman sekarang itu udah faksimil ya. Iya. Iya dong. Harusnya tuh lebih canggih dong. Dulu udah ada kitab, ada lembaran surat-surat atau musab-musab. Harusnya ke sini abad ke-7, harusnya udah ada fax ya. Iya, Bunda dulu sampai ke zaman mesin fax ya. Dulu waktu kerja Bunda. Gimana sayang? Ya udahlah, aku ngalah.
Bukan kan ngalah biasanya yang saya. cowok yang ngalah ya. Jangan bilang ngalah dong. Tidak ada kata ngalah dalam diskusi. Ya cuman tidak bisa mempertahankan argumentasi aja. Bukan ngalah sayang. Kayak pacaran ngalah gitu ya. Bunda jadi lain nangkepnya kalau ngalah. Seolah-olah bunda ini apa gitu. Ya udah ya, Tuhan memberkati. Ngalah ya sayang ya sama bunda. Bunda sih bukannya ngalah ya. Bunda dari awal kan udah bilang, Bunda percuma kalau nanya, pasti nggak ada jawaban. Dengar kan tadi Bunda ngomong gitu kan? Nah itu, mending dia aja nanya. Soalnya kalau Bunda nanya pasti nggak dijawab. Halo. Halo, halo, selamat malam. Selamat pagi Bapak. Oh, pagi. Bentar Ada ya yang bisa Pak saya ya. bantu? Teman-teman jangan lupa tap-tap ya. Sama terus-terusan nge-give. Soalnya akun Bunda tinggal Ustazah dan adiknya Ustazah. Tolong dibantu ya teman-teman ya. Biar nggak kayak tadi. Oke, silakan Banimu. Bani Muslim, silakan Bang. Mau nanya apa Bang? Tar. Harus sekali pakai sonsa. Halo? Kau kayak mau dangdutan di roomku. Santai aja dong. Bunda nggak pakai apa-apa sayang. Mesti kali pakai sonka. Slow aja lah sama Bunda. Bunda mah kasih kesempatan kok ngomong. Jangan lupa tap-tap terus ya. Biar roomnya Bunda itu tegang. Tegang terus. Ya, mari kuatkan room Bunda. Kita naikkan yang lain ya. Halo. Bejo. Halo Bejo. Halo. Lagi tidur ya? Ya udah. Halo. Ya, Malam. halo. Gimana, Bun? Gimana Wah, namanya apanya, Bunda nih sayang? sekarang. Sejak kapan jadi Bunda nih? Langsung aja ke pertanyaan, gak usah basa-basi dan banyak bicit. Ya, Bunda paling males orang-orang banyak gaya sayang. Berlebihan. Bunda tuh biasa aja. Kamu jangan berlebihan di room Bunda. Gak boleh ada yang lebih menyala dari Bunda. Hargailah tuan rumah. Gitu ya. Oke, ini ada John Rovin. Saya di bawah saya bahas sama tetep player saya. Halo Dek. Kayak kesenai. Aku lagi live. Pak hujan, nggak bisa ikut sembahyang. Maaf ya, adiknya Bunda tadi telepon. Adiknya Bunda selalu kecarian Cici, ayo sembahyang gitu. Cicinya lagi mager. Siapa lagi nih yang mau nanya? Hanya. Oh ini Bilkis Akila. Bun, makan dulu Bun. Sembayang lu.
kodam, Bun. Bunda hari ini lagi nggak profesi cek kodam, sayang. Kita naikin yang lain ya. Bilkis enggak. Kita lihat dulu ya om-om sound card ini. Kenapa dimatiin? Mau Kagak nanya tahu. apa, sayang? Iya mau nanya masalah Yesus yang digantung. Itu akalnya di mana coba? Kalau Tuhan yang digantung coba. Nggak baca toleransi ya. Sampah kayak kamu nggak cocok di room saya. Ya, sampah itu di bawah aja. Ya, Nora. Halo, Siti. Halo. Maaf ya, datang itu pakai etika, ya. Kalau datang nggak pakai etika kayak tadi ya, ini room saya sayang banget gitu ya. Comberan, nggak usah. Saya tetap menghargai iman kamu. Kamu juga jangan mengolok-olok iman orang. Ya, jadilah manusia yang kalau memang kamu beneran manusia. Kamu kayak orang yang nggak pernah diajarkan PPKN ya. Belum pernah belajar PKN ya seumur hidup ya. Ya. Ini inget ini salam toleransi. Halo. Salam toleransi. Silakan. Abang Muslim. Iya, Muslim. Silakan mau bertanya. Jadi, apa? Room ini bagus karena ada salam toleransi NKRI. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang ingin dicapai memang memelihara tanya comberan di dong. sini. Silakan. Tujuan dari room ini apa sumbangsinya kepada negara ini? Ada dong. Ya. Nah, jadi kalau room Sumbangsi yang paling menohok adalah orang Kristen itu jadinya berkumpul di sini sehingga Monas nggak putih. Ya, itu orang Kristen itu jadinya nggak banyak yang demo-demo. Jadinya di sini, jadi jalan raya itu lengang, lancar, jasa. Ya, walau kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, kita nggak merugikan banyak pihak. Sumbangsi yang tertinggi adalah itu. Ya, yang kedua, saya itu menguatkan iman teman-teman saya yang Kristen. Yang ketiga, saya juga membantu kalian yang seumur hidupnya penasaran dengan iman Bunda. Oh, saya tidak Iya, penasaran. soalnya Bang, tahu nggak Bang? Yang saya perhatikan ya di YouTube, di sosial media, itu rata-rata ustadznya itu bicaranya iman kami walau mereka nggak tahu. Makanya saya buka room ini, biar yang mengikuti ustadz yang ngomongin iman orang itu pada tahu yang benar itu seperti ini. Bukan seperti yang difitnahkan orang-orang ya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi ramenya penonton sehingga dapat cuan. Oh iya. Nah, Jadi sumbangsi saya, terutama room ini, adalah membantu supaya alat-alat atau fasilitas umum itu tidak acak-acakan seperti dulu yang pernah terjadi ya sayangnya. Oh iya, oke, bagus. Gitu. Pintar bundanya kalau begitu. Kalau Bunda tidak pintar, Bunda nggak mungkin namanya Oh, iya, ustazah. Jadi Bunda, jadi kita kan NKRI. Udahlah, nanya aja iman Bunda. Bunda dengan senang hati kok ditanya. Ya, yang penting Om tahu bahwa niat Bunda itu adalah menjunjung tinggi toleransi. Paham ya? Bunda itu nggak suka keributan orangnya. Makanya tadi ada oknum ya yang naik itu ya, ribut dengan songkat Bunda turunin. Yang kayak gitu jangan dikasih ruang. Itu bukannya membawa perdamaian, yang ada malapetaka. Ya, jangan bawa malapetaka di room Bunda ya.
kamu nggak penting dan kamu nggak akan dapat ruang di ruang yang penuh dengan toleransi ini. Ya, biarkan room saya ini menjadi room toleransi, bukan room mengerikan seperti yang tadi bawa Sonka. Halo Mas Ja. Lagi ngurus bayi. Dibawa dulu ya sayangnya. Semangat Bunda, terima kasih. Bunda bersemangat ya karena dukungan kalian. Daripada macet orasi, mending di room Bunda. Bayangin ya, 1.500 orang kalau nyatu semuanya di jalan, aduh kasihan itu yang mau beli takjil. Sempit, kan? Jadi pada desek-desek, nggak enak, nggak etis, bikin kemacetan. Mending di room Bunda. Oke, kita naikin yang lain ya sayang ya. Betul Bun. Iya kalau betul tap-tap dong sama nge-gift. Hey by the way, kalian nggak mau ngasih THR sama Bunda? Halo Nels Gaming. Halo. Lagi sariawan ya, nggak ngomong. Oke. Pokoknya kalau ke room Bunda jangan sangar-sangar ya. Jangan ribut, bikin malu bulan puasa. Assalamualaikum. Nah, selamat pagi Bang. Iya Kak Agatha, mau nanya boleh nggak? Boleh. Itu maaf ya kalau lancang, tapi kan setahu saya dulu kan Kak Agatha ini Muslim ya. Aduh, jangan bicarakan aib saya. Sudah tahu lancang, masih diperpanjang lancangnya. Tolong ya, aib saya itu sangat mempermalukan diri saya. Jangan diungkit ya. Bunda malu. Ya, itu Bunda merasa kotor saat itu, merasa bodoh. Aib lah pokoknya. Coba yang di depan aja. Itu alasannya Kak Agatha milih Kristen Ortodok tuh apa Kak? Karena Bunda suka sembahyang saya. Saya juga sebenarnya masih ragu Kak sama Muslim ini. Jadi saya tuh bingung mana agama yang harus saya pilih. Saya tuh kayak nggak ada petunjuk hidup loh Kak gitu. Masa nggak ada petunjuk hidup? Makanya Kenapa saya kamu nanya ke merasa Agatha tidak gitu. punya petunjuk hidup? Oh, kamu pasti belum belajar Islam dengan benar ya? Iya kali Kak. Iya, kamu harus belajar Islam dengan benar. Kamu harus kritis, tanyalah ustadz-ustadzmu, ustadz-ustadz Islam yang baik, yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Oh, iya Kak. Iya, di sini ya, di room Bunda ya, kalau ada orang yang mau masuk Kristen, Bunda halangin. Kenapa? Biarkan dia cari tahu dulu tentang agamanya. Jangan buru-buru masuk Kristen. Soalnya di Kristen itu berat sekali tantangannya. Ya, mendingan kamu tuh belajar dulu tentang Islam, sejarah Islam, logika. Itu penting sayang. Biar kamu tidak tertipu. Iya Kak. Iya makasih ya Kak. Iya, kamu harus ngaji yang benar ya. Atau kamu bisa secara otodidak cari kitab yang ada terjemahannya. Apa yang kira-kira kamu ragukan atau belum kamu ngerti, kamu tanya dengan ustadzmu atau ustazahmu. Lalu kamu masukkan ke logikamu. Gitu. Kamu harus kritis. Ya udah ya Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Dulu ya Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya harapkan ya teman-teman ya, kalian itu kalau belum mengerti iman kalian,
Saran saya jangan cari tahu iman Kristen. Nanti oten tambah banyak. Bunda tuh suka repot ngurusin yang mau pindah agama ke Kristen soalnya. Soalnya Bunda mainnya sendiri, independen. Ya, gitu. Ih, si Lisa bilangnya nanti bebong mahal. Tidak seperti itu ya. Gini ya. Saya mau kalian itu berpikir kritis dan benar-benar berlogika. Contoh, tadi siapa tadi yang pertama naik? Dia aja logikanya kurang. Ya kan? Terus apalagi yang belum ngerti apa-apa begini. Kesian kalau disuruh pikul salib. Betul tidak? Betul tidak? Kesian. Ya apalagi yang cengak-cengok ya. Soalnya jadi Kristen itu berat sayang. Susah banget nasi serondeng. Ya, makanya Bunda gak saranin. Soalnya orang Kristen itu benar-benar tough gitu loh. Gitu ya. Jadi ngapain? Masuk ke agama Kristen, tapi dia cuma setengah-setengah. Sayang. Ya kan? Kalau setengah itu gimana ya? Sama aja gitu. Oke, kita naikkan lagi ya. Iya, nggak sembarangan jadi oten. Jadi oten itu orang-orang terpilih. Orang-orang yang smart. Bunda aja kalau ketemu oten yang agak kurang-kurang, suruh Bunda mualaf aja dia. Tahu kan? Kalau Bunda suka naikin yang oten ya, cuman agak-agak itu ya, Bunda suruh ke mualaf aja. Males. Oten itu yang masuk room Bunda, itu harus yang berquality. Ya, itu dia. Standarnya beda saya. Di room Bunda nggak kayak room lain ya kan. Abal-abal nggak ngerti, baptis, celap-celup. Bunda nggak bisa sayang. Walaupun kita ya Bunda terutama ya minoritas, ultra minoritas, yang penting ya good quality. Nggak apa-apa sedikit, tapi TOP BGT. Lihat dong. Tahu kan ortodok itu gimana? Gitu. Ya abal-abal. Ya kemarin ya Bunda banyak sekali membuat orang masuk Kristen. Terus Bunda biarin jadinya oneness. Aduh. Sayang kan? Sayang banget gitu. Ujung-ujungnya jadi syat. Buat apa? Bunda nggak suka. Bunda sukanya itu yang benar-benar mau dididik ya. Pintar nggak jadi ukuran. Yang penting mau dididik. Itu dia. Kuncinya adalah itu. Gitu ya. Apalagi model-model Mokondo. Halo Edi, S62. Lagi kumur-kumur. Saya mau ke ortodok. Berat sayang. Mending Protestan aja. Ya. Yang masuk ortodok itu ya, aduh siap-siap sakit pinggang, nyeri cangkeng, nyeri kaki, nyeri lutut. Halo Semar. Halo. Temennya Bagong ini. Pak kepanjangan Mokondo sayang. Kita pendekin aja lah, nggak usah dipanjang-panjang. Bunda nggak suka manjang-manjangin persoalan. Singkatin aja. Halo Kronos. Halo. Halo Kak. Halo. Oh kira ini kondangan. Mematikan soundcard
norak. Nggak bisa sayang. Kamu harus menghargai bunda sebagai bintang utama di room ini. Kau tidak boleh lebih kencang suaranya dari bunda. Saya naik bentar aja. Mau ngapain kamu? Shalom, saya mau tanya sebentar aja ini. Dari awal, Silakan. ini yang salah siapa sebenarnya? Di waktu iblis dibuang, padahal Allah bilang menurut Islam harus sujud kepada Allah. Di Saya waktu nggak ngurusin agama orang, bro. Oke, terima kasih Pak Ria. Tuhan berkati. Oke. Akan aku yang udah tap-tap ya, yang udah nge-gift. Matikan. Matikan apanya? Aduh. Dangdutan dulu deh, dangdutan. Jangan ada musik-musik di room bunda. Bunda ini suka dengan keheningan, sepi, tidak suka dengan semarak-semarak jalanan seperti itu. Bunda tuh seperti itu. Sesuatu. Malam, Halo. salam toleransi Bunda. Malam, Iya. salam Iya, toleransi. sama-sama. Iya, disalamin Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak tentang iman Kristen? Enggak ada yang mau Terus? ditanyakan, cuma Ya, baik. Cuma kamu. Tanya aja pertanyaan untuk Bunda. Bunda seneng kok kalau kalian bertanya sama Bunda. Bunda pasti jawab. Cuman jangan barbar ya. Jangan kayak orang mau demo gitu ya. Antri, budayakan antri. Batu nggak kemana-mana, jangan direbutin sayang. Halo William. Halo. Suara jangkrik yang menjauh. Saya ramal, maaf bahwa perut Bunda ada penyakit. Iya sayang, penyakit lapar. Itu memang dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Penyakit lapar itu memang gak pernah pulih dalam 1 hari, 1 minggu. Pasti lapar per 4 jam atau 5 jam sekali sayang. Gak usah diramal sayang. Semua orang tahu cinta. Kamu kira saya ini bodoh? Jangan ya sayang, gak usah diramal. Saya punya Tuhan. Ramalan kamu gak laku. Gak usah diramal sayang ya. Yang penting kamu kasih aja Bunda gift yang banyak. Jadi kalau lapar, Bunda ke restoran mahal. Makan yang bergizi dan bersih. Ya kan? Halo Farel. Halo Kak. Silakan mau bertanya apa? Gimana menurut Kakak persepuluhan? Gimana menurut saya persepuluhan? Iya. Persepuluhan itu ada untuk orang Lewi. Kenapa Bang? Karena di gereja kami diminta itu Kak. Jadi kayak mana solusinya itu? Solusinya ya dikasih lah. Kalau diminta dikasih, punya duit kok kasih, nggak punya nggak usah kok kasih, utang dulu bos bilang. Serius ini. Dan pula. Loh iya. Jadi kalau persepuluhan untuk untuk operasional gereja ya kok kasih lah. Masa gereja nggak ada biaya operasionalnya? Gimana kau?
Ya kalau diminta dikasih, memangnya kau masuk gitu. Gereja itu nggak perlu dibersihkan listriknya, sound systemnya atau apapun. Memangnya kamu dapat dari mana? Tuhan lemparkan dari atas uang-uang itu. Jadi ibaratkan persekutuan itu Kak, kalau ada jemaat yang 40 orang, kalau rata-rata 40 orang ini 4 juta gajinya sebulan, berapa penghasilannya itu? Penghasilan siapa sayang? Yang mengutip perpuluhannya itu. Ya kamu tanya lah. Ini untuk apa aja? Cangkemmu itu jangan suujon. Kau tanya itu gunanya untuk apa? Itu tugas kamu. Ngapain kau curhat di rumah Bunda? Ya kan nggak bisa rupanya nanya. Itu kan masalah internalmu. Ya kan? Gitu loh. Jadi kamu biar tahu itu kemana. Ya kamu tanya sama yang mutmu. Kau nanya sama Bunda. Emangnya Bunda panitianya? Kan bukan Bunda. Gitu. Jadi biasanya yang memungut perpuluhan itu memang untuk berlangsungnya ibadah ya. Gereja itu kan bukan didirikan, bangunannya gereja itu kan bukan langsung tring gitu loh. Itu dipikirin dulu. Jadi kamu sebagai, suaranya kayaknya bapak-bapak ya, jangan norak ya. Kamu kalau bapak-bapak ya, mikirnya sampai ke situ. Anak kau atau istri kau aja minta duit, pasti kau minta tanggung jawab kan? Kemana aja nih larinya? Baik-baik kau tanya, jangan curiga. Gak ada pembodohan, kau aja yang bodoh. Kamu kalau nggak mau ngasih perpuluhan, kau ke masjid aja. Ya toh? Nggak senang kau ke gereja, pindah agama. Tinggal simple kan? Ke musola aja besok ibadahnya biar nggak ada perpuluhan sayang. Repot kali hidup kau. Ngapain kau tanya masalah personal gereja kau sama Bunda? Kau tanya lah. Sibuk kali kau julid. Ya nggak sih? Tuh, di gereja aku nggak ada perpuluhan kakak. Beda-beda kebutuhannya. Halo Bang Tama. Halo Kak. Kak, aku mau Siapa nanya. Boleh. Kak, ini aku agak nanya, agak bingung nih di bilangan 14 ayat 18. Itu kan dikatakan di bilangan 14 ayat 18 dikatakan Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setia berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Gitu. Nah, itu maksudnya keturunan ketiga dan keempat itu gimana ya Kak? Karena gini, misalnya nih kayak di aku nih sekarang. Nah, aku kan nggak tahu kan, misalnya kayak di kehidupanku sekarang ini mungkin aku menanggung dosa-dosa dari leluhurku, maksudnya 2 keturunan di atasku atau 3 keturunan di atasku gitu. Nah, itu gimana ya Kak? Maksudnya ayat 14-18 ini supaya kita itu diampunin, maksudnya di dosa keturunan ketiga dan keempat itu seperti apa? Apakah kita harus lahir baru kembali atau gimana gitu Kak? Supaya kita terhindar tuh dari dosa turunan tadi gitu Kak. Halo? Dosa turunan? Iya. Di mana ada kata dosa turunan sayang? Di bilangan 14-18 Kak. Coba kamu baca. Bunda sih nggak nangkepnya sebagai dosa turunan. Oh bukan ya Kak ya? Baca dulu yang benar. Oke, aku ulangin ya Kak. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa. Dengar. Tetapi, baca sekali lagi. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, tidak membebaskan orang bersalah. Kalau dia di atas dikatakan mengampuni, orang bersalah itu minta ampun nggak sayang? Ya orang bersalah itu yang dihukum itu yang nggak mau memohon ampun kepada Tuhan.
Kan dia Iya, dikatakan panjang sabar, ya, maha betul. pengampun. Nah, masalahnya orang bersalah itu Nah, itu minta ampun nggak? nah iya benar Kak. Jadi Loh, kok dan nah iya Kak, bener Kak, gimana? iya maksudnya kan diteruskan lagi tuh bahkan ia membalas Diteruskan sama siapa? enggak maksudnya ayatnya bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat gitu. Lanjut. Nah, Lanjut itu lagi baca itu udah selesai Lanjut itu. lagi baca ke bawah. Kamu tahu Kayak nggak itu konteksnya apa? Nah, suka nyongkel ayat nggak tahu konteks. Ya, itu makanya kamu tahu dulu. Itu orang penyembah berhala. Gimana dia mau diampuni? Orang dia nyembahnya ilah lain. Norak kamu bacanya. ya, jadi gini, maksudnya gini Kak. Ibaratnya katakan dia kan Allah itu tidak akan melimpahkan dosa-dosanya bahkan kepada keturunan ketiga dan keempat gitu kan. Nah, maksudnya aku kan nggak tahu nih Kak, leluhur-leluhurku itu mungkin dulu penyembah berhala atau seperti apa gitu. Nah, Yang saya tanya gini Bang, mm-mm. itu orang yang berdosa itu minta ampun nggak? Leluhur kau itu berimankan kepada Tuhan nggak? Nah, itu kan kita nggak tahu dulu-dulunya kan gimana kan Kak. Ya kau tanya nenek moyang kau lah. Oke, kamu baca ini. Ya Kak. Baca ya. Nih, makanya saya bilang nggak ada dosa turunan. Ya. Bentar. Oke, ini udah semua. Saatnya kita cari hadiah ya. Guys, Abigail suka apa guys? Coba, kamu buka dulu Galatia 6 ayat 5. Galatia 6 ayat 5 ya Kak. Oke. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Masa Oke. tanggungan bapak kau yang mikul? Itu kan konteksnya adalah orang yang tidak bertobat, ya. Dia tidak bertobat, itu terus sampai kepada keturunannya itu nggak mengalami pertobatan. Oh. Apalagi terlebih lagi penyembah berhala ini. Ya. Gimana dia mau dibebaskan dari hukuman? Rong dia nyembahnya berhala. Berarti kalau misalnya Makanya kita disuruh jangan sesat, jangan menyembah ilah lain, gitu. Oke. Nah berarti kalau misalnya katakan misalnya nenek moyang kita itu katakan penyembah berhala, berarti kalau misalnya keturunan setelah dia sampai keturunan keempat itu tidak melakukan itu, maksudnya dia percaya pada Kristus, berarti Loh, kalau dia udah percaya kepada Kristus ya namanya iya nggak masalah berarti kan? dong. Iya. Maksudnya aku itu ke distrik itu sampai keturunan ketiga dan keempatnya itu loh Kak. Iya, kalau si orangnya itu tidak mengikuti perintah Tuhan. Oke. Makanya orang-orang itu kan bilangan ya. Makanya orang-orang dulu di zaman dulu ya, zamannya para nabi, penyembah berhala itu ditumpas sampai ke anak-anaknya. Sebab mereka adalah penyembah berhala dan itu tidak benar di mata Tuhan. Itu makanya kamu tuh tahu dulu konteksnya. Iya, oke. Itu. Sebenarnya ke distriknya di sana aja sih Kak. Maksudnya kalau udah, maksudnya dijelasin, maksudnya diperjelas lagi di Galatia 6 ayat 5 ini cukup jelas berarti. Itu tadi sebenarnya yang kamu baca di bilangan itu dari awal dia panjang sabar, mengampuni. Berarti ada yang minta ampun toh? Betul. Loh kalau nggak ada yang minta ampun, apa yang mau diampuni? Episkop. Bentar ya. Lagi live Romo Haji sehat? Sehat. Kelas apa kamu? Lagi live Romo, ini lagi menjelaskan.
Oke, halo. Oke, itu aja sih Kak. Iya. Oke, makasih ya Kak. Semoga paham ya, Tuhan berkati. Iya, paham Kak. Oke, makasih. Salam. Salam. Biasa bapak saya telepon. Ya, sehat-sehat bapak saya. Terima kasih ya. Oke, ada lagi yang mau naik? Jangan nyembah patung, tapi apalah. Aduh. Ada aja typingan kalian ya. Oke, kita naikkan lagi ya. Ustadz ternama ini. Mah. Ngeri. Halo, Tat. Assalamualaikum. Ada ustazah, ustadz ternama. Luar biasa. Halo. Berarti udah bisa ya? Berarti Kenapa? udah bisa jadi guru di pesantren kemarin lah ya. Itu syaratnya tadi ya. Bulan pertama Suzuki Jimny, bulan kedua Ducati, bulan keempat Harley, bulan keempat Rubicon. Bisa. Astaga. Soalnya ustazah mahal. Gitu. Iya. Jam terbangnya itu sangat padat ya. Gitu. Iya. Ibu Ustazah udah buka? Alhamdulillah nggak puasa. Ustazah lagi sakit mah gitu Pak. Jadi ustazah untuk sementara waktu sampai sembuh ya. Ustazah nggak puasa dulu. Iya. Alhamdulillah Ustadz udah buka, baru aja selesai. Buka dengan apa Pak Ustadz? Buka dengan makanan. Tat, boleh nanya nggak sih Tat? Boleh. Ini ada yang pertanyaan di bawah ini. Tat, maaf ya, punten ya, hampura ya. Nggak apa-apa. Kalau colai itu membatalkan puasa nggak Tat? Waduh, membatalkan. Iya, nah yang di bawah ini bilang, Tat, apa hukumnya kalau saya membatalkan puasa atau buka puasa dengan colai? Soalnya nggak ada makanan katanya. Gimana nih, Tat? Itu batal puasanya kalau udah kerjaan seperti itu Ustazah. Oh, oke. Ya udah. Ini yang komen kok ramai kali nih di bawah. Ada Iya apa ini? Bingung ya Tat ya. Iya. Aku kayaknya bahagia sekali lihat janggut Ustadz. Oke Tat, ada yang mau ditanya nggak Tat? Oh, Ustadznya lagi makan besar. Oke. Ini yang di bawah Kak, inget tadi bapakmu baru nelpon. Oke. Baik ya. Aduh Tat. Oke, kita naikkan yang lain ya. Janggut bukan sembarang janggut. Itu janggut sunnah ya. Nggak boleh body shaming ya. Nggak boleh body shaming di roomnya Bunda ya. Soalnya kita sama-sama ciptaan. Ya, halo sayang. Selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh bertanya nggak? Boleh, silakan. Ada Mas Bram pakai sorban. Mas Bram ganteng banget di bawah. Ramadan sekali. Oke, silakan. Menurut Mbak gimana ya, harusnya saya itu seorang Kristen dan seorang ayah, dan anak saya 2 sudah menikah jadi Islam. Jadi
menelpon aja nggak pernah. Nelpon aja nggak pernah. Malah WA saya diblokir. Jadi menurut Mbak selaku orang tua di posisi saya seperti apa ya kira-kira gitu. Menurut agama, Cukup doakan saja, semoga anak Bapak itu sehat-sehat saja. Karena gini Pak, kita tidak tahu keadaan dia seperti apa, kan sudah pindah agama. Mungkin ada aturan-aturan ya dari suaminya atau dari pihak agamanya yang melarang dia berhubungan dengan Anda. Kita jangan negatif thinking dulu. Seolah-olah anak tidak tahu diri, anak-anak yang lupa orang tua gitu. Siapa tahu dia juga dalam keadaan terdesak, Pak. Kalau Jadi cuma satu orang, iya Kak. Ini dua orang. Iya. Mungkin seperti itu. Mereka itu hukumnya harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Gitu ya. Jadi sikap apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua? Doakanlah anak Anda semoga bahagia. Doakan dia semoga menemukan jalan kepada Tuhan Yesus lagi. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah lengah terhadap doa-doa hambanya. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi kita percaya, kuasa doa seorang Bapak itu lebih kuasa dari kuasa apapun di dunia ini. Ya. Iya, Bang. Yang pasti Bapak nggak boleh negatif thinking. Mungkin ada sesuatu yang membuat anak Bapak ini dilarang menghubungi Bapak. Tetapi percayalah, kalau menantu Anda ini adalah orang baik, dia tidak akan memisahkan hubungan anak dengan ayah kandungnya. Ya, kalau masih sebulan iyalah Mbak, yang satu anaknya udah 2, yang satu udah 1 anaknya kan. Jadi kita kan tentang agama orang kan kita belum paham kan. Jadi kita yang tahu karena kita Kristen kan cuma agama kita, segi agama ya. Dan juga segi adat mungkin cuma adat kita yang tahu, kita kan itulah istilahnya. Gini aja Pak, Bapak bisa datang ke rumahnya kan, menanyakan kabarnya. Jauh. Sudah coba datang ya, nggak apa-apa jauh. Hitung-hitung silaturahmi sekali setahun. Nah, sekarang ini mungkin waktu yang tepat ya, bulan puasa gitu. Bapak bersilaturahmi aja gitu ya. Jadi kita yang adalah anak-anak terang, kita waras-waras aja, ngalah-ngalah aja. Meskipun pantasnya adalah anak mengunjungi orang tua. Tapi nggak apa-apa, karena cinta kasih Bapak mengalah dan datang ke sana. Lihat, siapa tahu anaknya kenapa-napa, ya kan? Bapak kunjungin dia, walaupun jauh sekali-sekali gitu ya. Kita nggak pernah tahu keadaan dia. Bertelepon nggak bisa. Diblokir? Harusnya Bapak udah curiga itu ada apa. Datanglah ke rumahnya Pak. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik itu ya. Kalau yang paling kecil Mbak kan, jadi yang paling kecilnya memang posisi saya dengan dia mungkin sekitar 3 jam naik mobil lah. Jadi terakhir dia mau nikah, dia nggak bilang sama aku, malah kuahnya yang undang aku. Mungkin di situ dia dendamnya. Jadi saya bilang seharusnya Pak Kuah, bukan Anda yang mengundang saya yang mengundang Anda. Saya bilang begitu. Jadi mungkin disitulah mungkin kan. Jadi saya bilang kan, mungkin di sana seperti itu, tapi di tempat saya dan adat saya yang mengundang Anda. Jadi ditanya Pak Kuah ini, jadi menurut itu Anda tidak setuju. Saya bilang sama sekali saya tidak setuju, karena laki-laki itu saya tidak tahu apa dia tukang judi ataupun gimana ataupun orang baik kan gitu. Ya udah Bapak kunjungin aja, kan kasihan anak Bapak, takutnya kenapa-napa. Ya walaupun 3 jam, berkorbanlah Pak untuk anak Bapak yang Bapak kasihi. Doa jangan putus-putus ya. Nggak apa-apa, kita mengalah ya. Walau memang adabnya adalah mereka lah minta izin datang kepada Bapak gitu ya. Kan dari sini kita tahu yang dinikahinya ini nggak punya adab. Ya kan? Nggak punya adab. Kalau dia punya adab, anaknya laki atau perempuan Pak?
Anaknya yang pertama laki-laki juga 2 orang, udah 2 cucu dari situ. Yang nomor 2 1 laki-laki juga. Nah, itu ya, kenapa dia bisa pindah agama seperti itu? Pasti ada sesuatu itu, Pak. Ya, Ya, kita nggak tahu. Perempuan laki-laki kalau jahat mah jahat aja kan, Pak ya? nggak tahu lah kita kayak mana. Nah udah gitu aja. Saran saya Bapak pertama doanya jangan putus. Dan ini bulan puasa Iya, iya. Prapaskah, Iya, rajin-rajin Pak. puasa. Nah Bapak sempatkanlah waktu gitu ke sana. Takut kan kita anak kita entah dia papain kan. Hari gini orang-orang kan sekarang nekat ya Pak ya. Iya, betul. Takut tuh yang di bawah katanya ya ini aku baca typing. Takutnya kena ginian tuh Pak katanya. Nggak Nah, tahu lah kita. iya, coba Bapak datang ya dicek ke sana. Nggak apa-apa, sebagai orang tua itu mengalah demi kasih Bapak. Tapi beda loh. Itu kan mungkin secara iman yang Ibu katakan. Tapi kalau secara adat, saya itu orang Nias. Jadi kalau secara adat batas tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Tidak bisa begitu. Tidakkah adat Bapak itu atau tidakkah Tuhan itu lebih tinggi dari adat Bapak? Memang betul. Cuma kan ya yang saya bilang mungkin itu secara iman dan secara keagamaan. Secara iman lah, ketulusan hati. Tapi kalau secara adat, kita itu datang nggak bisa. Apalagi di pestanya kita nggak ada, saudara kita nggak ada. Jadi kalau didengar orang seperti apa kalau kita ke sana kan gitu. Bapak datang aja pura-pura nganter paket. Itu nggak salah. Salah. Loh, sebentar. Bapak mungkin bawa hadiah. Oh, saya mau ngantarkan paket. Tetap nggak salah. Kita itu berakal dan juga beriman. Ya, banyak cara. Bapak datang bukan dalam kondisi sebagai orang tua yang mentaati adat, tetapi sebagai kurir. Nggak apa-apa Bapak rendahkan diri Bapak, tetapi demi kasih Bapak. Sebab apa Pak? Bapak tahu korelasinya dengan Alkitab. Ketika ada seorang wanita minta pertolongan Tuhan Yesus karena anaknya sakit, Tuhan Yesus bilang apa? Aku hanya diutus untuk orang Yahudi. Tetapi saking kekehnya ibu itu, Tuhan kasihanilah gitu ya. Orang yang di luar dari bangsa Israel itu disebut anjing kan? Bukankah anjing-anjing juga makan remah-remah dari meja tuannya? Di situ Tuhan Yesus berbelas kasihan. Nah, berarti Bapak juga harus seperti itu. Adat itu bahkan bisa kasih itu bisa mengalahkan adat. Jadi kasih itu juga cerdas, Pak. Kasih itu bukan buntu dan kasih itu bukan sesuatu hal yang bodoh, gitu ya. Makanya saya bilang, Bapak bisa berbagai cara. Bapak jadi kurir kah? Bapak jadi contohnya ya jualan sapu kah? Yang penting ada cara untuk bertemu gitu. Pura-pura Bapak dagang sapu. Bapak lihat keadaannya. Pura-pura dagang sapu hanya alasan untuk melihat anak demi kasih. Iya dong. Justru Pak, dengan usaha Bapak seperti ini, Tuhan melihat kasihmu itu sangat-sangat gigih. Ya kan? Tapi gitu. Atau Bapak nggak perlu berpura-pura, dagang sapu aja dari sekarang. Gak masalah. Terus kalau ditanya sama orang-orang sekitar Bapak, saya lagi jualan sapu, kebetulan ketemu. Nggak salah kan? Banyak jalan menuju Pacitan, Pak. Iya betul. Bukan cuma menuju Roma aja yang banyak jalannya ya. Bukan Pak, Pacitan aja, nggak usah jauh-jauh. Karena kasih orang tua itu Pak, seperti itu. Kasih orang tua itu banyak sekali caranya. Sama seperti Bapak, kasihnya terhadap dunia ini ya banyak sekali. Dikasih hukum Taurat nggak bisa ditaati, akhirnya anaknya jadi korban. Tuh, kasih itu mengalahkan segalanya. Entahlah, maka kasih seorang bapak juga harus bisa mengalahkan adat Bapak. Seperti itu. Sebenarnya Mbak, itu menurut aku betul yang Mbak bilang. Tapi sikit saja ngalah, pasti aku lebih jauh ngalah lagi, gitu loh. Istilahnya menunjukkan, istilahnya itu ayahku gitu, pasti bukan cuma aku berkata itu anakku, bukan cuma itu lagi. Ya, mungkin
lebih 1000 kali lipat dari itu. Jadi dari mereka pun nggak ada sikit pun merasa punya orang tua ya. Makanya kita ya udah dingin aja lah. Ya pasrah aja kepada Tuhan. Jangan pernah berharap terhadap orang. Andalkan dirimu dan andalkan Tuhan. Ya, kalau kamu ngarep, andai mereka punya sikit aja hormat atau ngalah sama aku, kita nggak perlu seperti itu, Pak. Kamu yang berbuat. Perubahan itu harus dari dirimu. Mungkin dari Bapak sendiri, akhirnya ada perubahan dari anak Bapak ya. Wah, ternyata bapakku seperti ini. Aku malu, apalagi dia sudah seorang ayah gitu. Dia justru melihat teladan Bapak nantinya. Ya. Iyalah Mbak. Mudah-mudahan lah bisa ini besok istilahnya awak carilah alasan tak ada pesta dekat situ entah apa kan. Boleh. Cari-cari tetangga ke anak ayamku kabur sampai rumahnya, bilang aja gitu. Ya. Iya. Ya, gitu. Oke, Semangat ya Pak Trida. Oke. Tuhan memberkati. Oke, makasih ya. Ya. Aku aja dulu gitu, banyak cara waktu diputusin pacar aku. Ya, sudahlah yang kita putus gitu kan. Pura-pura aku beli baju ke rumahnya. Iya, gitu aja. Itulah cinta ya kan, kasih itu harus berkorban. Kasih itu merendahkan diri. Tuhan kita saking kasihnya terhadap dunia ini, dia merendahkan diri toh. Jadi kalau ada kasih tapi sombong, itu namanya bukan kasih. Ya, kasih itu merendahkan diri. Karena apa? Kasih mengalahkan segalanya. Termasuk keagungannya pun itu tidak dia anggap. Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan. Tuhan Yesus yang adalah firman itu tidak menganggap keagungannya, kemuliaannya itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Itu kan, betul tidak? Duh, inilah yang namanya kasih tanpa batas. Ya, yang tadi dibacain sama si abang-abang yang baca bilangan tadi. Allah itu panjang sabar. Bayangin, dari zamannya Adam sampai 2000 tahun yang lalu. Seberapa ribu tahun kepanjangan sabar Allah itu terhadap manusia yang tiap hari berdosa. Sampai pada akhirnya, dia sendiri datang merendahkan dirinya. Hanya demi siapa? Demi Mas Bram. Demi aku. Demi si Kapak. Demi si Kak Skala. Demi Happy. Demi 1100 orang di room ini. Ya kan? Kurang apa kasih seorang bapak itu terhadap kita sampai dia mengorbankan anaknya. Itu makanya kita juga harus mempelajari segala teladan Yesus itu dalam hidup kita ya. Jangan koar-koar aja baca firman, dengar firman. Pelaku firman dong. Ya enggak? Gitu dong. Betul Bunda, Ustazah sayang. Di sini adanya Ustazah. Ih, HP aku error. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Oke. Betul Ustazah, Ustazah udah makan. Sudah sayang. Halo. Siapa nih? Asumsi. Islam Kristen asumsi. Islam. Iya, masih Islam ya. Islam apa sih artinya?
Selamat, damai. Selamat. Ya. Kalau assalamualaikum artinya apa? Agatha kenapa nangis kemarin? Nggak bisa jawab arti assalamualaikum. Arti assalamualaikum semoga Allah merahmatimu. Oh, kalau orang yang mau dirahmati Allah suka nggak sih ngurusin agama orang? Enggak. Gimana ya? Bang, ini bulan puasa betul? Ya, saya belum pernah melihat ya. Ya, saya belum pernah melihat ada muslim itu dia benar-benar menjalankan agama yang aslamah gitu loh. Ya, sukanya rese di rumah aku. Ya nggak sih? Kalian pernah nggak sih ya dalam sholat kalian gini ya? Ini ya asumsi ya. Dalam sholat kalian itu merenung. Ya Allah, aku ingin membawa damai bagi orang lain gitu. Kenapa ya? Rusuh mulu. Kenapa? Kamu tahu nggak sih? Orang yang nggak pernah puas dengan keimanannya, dia selalu ngutak-ngatik keimanan orang. Pernah mikir sampai situ? Aku cuma mau tanya kabar Agatha. Kemarin nangis-nangis soalnya. Iya, udah pernah baca hadis riwayat Muslim 3309. Siapa yang nangis di situ? Ada seorang pria ya, dengan dua temannya ya, trio libels ya. Nangis nih gara-gara harga budak lebih murah daripada kayu bakar. Coba tanyakan kenapa itu nangis. Kenapa nggak jual? Ya, hadis riwayat Muslim 3309. Selamat baca. Kenapa nangis, sayang? Wanita menangis wajar. Masa pria menangis? Gimana itu? Harga diri, Bang. Sebagai pria yang adalah tulang punggung, jangan jadi tulang lunak. Ustazah jangan terlalu jujur. Baik. Dibaca ya, asumsi ya. Nama pun asumsi. Kasihan sekali hidupmu. Namanya asumsi. Ya, kamu tuh nggak boleh ngolok-ngolok iman orang, sayang. Gitu ya, tapi lebih baik menangis sih daripada asam. Halo Edi. Iya, lagi berantem ya. Malu, jangan di depan umum, sayang. Iya, karena menangis itu lebih baik daripada nengok orang buta asem ya. Kasian kadang-kadang. Ustazah ini lembut tapi menggigit. Kau kira aku korgi gigit? Halo Santo. Berisik ya. Agatha lucu juga kalau nangis. Cantik. Agatha nangis aja cantik. Nah itu bener tuh. Chihuahua Kak lebih menggigit. Kurang ajar kamu ya. Chihuahua nggak ada yang kecil. Nggak ada yang Bunda ini kan besar. Jadi kalau dianalogikan Chihuahua nggak cocok ya. Lebih cocoknya Siberian Husky. Besar. Masa disamain sama Chihuahua? Kecil banget Bunda. Bunda kan gemoy. Oke, ini siapa lagi nih? Heti 1. Ayo aja terus Pitbull, serigala. Untung gak aku bilang Haina ya. Terus aja terus. Terus aja bikin dosa sampai besok.
Ya kan? Retriever Bun, kurang ajar kamu ya. Jual air mata, ya lebih bagus jual air mata daripada jual iman saya dapat koin kali. Kenapa memang jual air mata? Kalau air mata laku, saya jual banyak-banyak. Bapak dengar tadi apa tadi? Mau datang polisi katanya kan gitu kan. Mau datang polisi biar kakak lah kan bilang habis lebaran adik Ria katanya. Loh, kenapa dia ada urusan yang lain ke sana? Makanya aku bilang dengarkan dulu. Terus merasa si Juna itu jumpai kau minta tolong katanya ke masalah yang 2 juta itu katanya tadi. Kok kenapa minta tolong sama aku? Makanya ngomong kok setelah jumpain itu katanya. Kok bawa polisi Pak Agustan? Kali. Bisa nggak sih diselesaikan baik-baik? Ngapain bawa polisi? Nora. Bunda agak trauma dengar kata polisi, sayang. Iya, nah bener tuh Bang. Air sumur aja dijual. Masa air mata nggak bisa dijual? Ya kan? Gitu dong. Aduh. Oke, kita naikkan ya. Iya, Bunda agak trauma ya. Masa kalah argumen bawa polisi? Nora, kampung. Nampak sekali lemah. Oke. Selamat malam, Bunda. Iya, selamat malam. Bunda agamanya apa, Bun? Kristen dong. Oh, kalau saya mah orang sesat kayaknya saya mah. Tapi mau bertanya barangkali berminat nanti kalau seandainya jawaban Bunda menarik. Berminat untuk apa? Ya, tertarik mungkin. Tertarik untuk? Kayak Bunda. Ngapain kamu tertarik kayak saya? Kamu kan laki. Bukan masalah tertarik itu, Bunda. Kenapa begini? Jadi tulang lunak? Gimana nih? Bingung saya. Ini bicara tentang apa ya? Agama tentang apa, Bun? Dikoreksi lagi. Ini bicara tentang toleransi. Oh ya, tadi saya kan tanya agama. Setelah itu Bunda tanya kok larinya ke tulang rusuk. Jadi lucu ya. Iya, karena kamu mau menjadi seperti Bunda. Kalau gitu jadi ya. Kristen ya saya nyambung. Masa jadi saya? Awalnya coba diulang. Bunda agamanya apa? Kita kan awalnya agama. Harusnya kamu bilang, siapa tahu saya tertarik masuk agama Bunda. Itu baru betul. Masa jadi saya? Oh gitu ya. Iya, ya. Jangan lupa Kenapa Bunda pilih Kristen? Bunda gini ya. Kamu kalau mau sesat aja. Masa kamu mau jadi Bunda ngomongin agama jadinya? Makanya ininya tuh, ya apa yang keluar dari sini diingat sayang. Jangan gak diingat. Tuh kan ada kereta. Ya, kata kamu ada tadi yang dengar 1.100 orang. Siapa tahu saya tertarik jadi kayak Bunda. Ngapain jadi kayak Bunda? Pakai rok dong. Bang Santos lupa SS, boleh sekali lagi. Iya kan Bunda ngelambai. Emang kamu mau ngelambai? Suka. Miminya ini bicara apa? Host jualan obat. Iya dong, daripada jualan kebohongan dongeng. Mending jual obat. Karena obat yang saya jual ini bukan sembarang obat. Obat yang bikin kamu hidup kekal. Itulah Kristus Yesus. Iya dong. Kenapa banyak orang sakit yang butuh obat? Kristus itu adalah obat.
Ya kan? Setuju nggak sama Bunda? Coba kalau jual dongeng, ini dapatnya apa? Halo. Halo kamu ya. 72 keong, mantap-mantap bercocok tangan. Halo itu sayang. Nah, sekarang kau tambahin jual obat bikin tolol. Iya dong. Semua orang Kristen itu harus bodoh di hadapan Tuhan. Sempat dia pinter-pinteran di hadapan Tuhan, saya jadi Tuhan dong. Orang Kristen itu memang gak boleh sok pintar di hadapan Tuhan. Harus bodoh sayang. Ada ayatnya. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu. Kita harus bodoh di hadapan Tuhan. Jangan pandai-pandaian kau. Kau atur-atur Tuhan. Nanti kau kasih aku 72 keong Tuhan. Biar ngemut-ngemut apa aku gitu. Itu gila namanya. Harus bodoh di hadapan Tuhan. Ya enggak sih? Apa yang gak bisa Bunda jawab sih? Betul dong, ngaku dong. Kita itu harus bodoh di hadapan Tuhan. Tapi tidak di hadapan iblis seperti kamu. Kita selalu pintar di hadapan iblis yang suka bodoh-bodohin orang. Serius kenapa? Serius? Bunda mah serius. Mang kamu mau kecup-kecup 72 keong? Bunda sih geli ya. Ya, Bunda sih geli. Apa itu? Nggak jelas lah jualan 72 keong. Nanti kamu berlendir kan? Bunda mah, ya. Bunda mah jijian orangnya yang banyak lendir-lendir. Serius, Bunda sukanya itu beribadah, sembahyang, hidup kudus, kusyuk, menyanyikan kidungan. Iya, itu dia. SS. Ya, udah ready nih di SS nih. Cepat. Mana Mas Bram? Ingat ya, Mas Bram ya. Hadiah THR ya. Tuh kan? Apa tuh kasih Bunda tuh? Screenshot ah. Ih, mantap. Makasih, Oh. Apa di screenshot ternyata kode. Ternyata dia udah ngunci. Ya, Mas Bram, gimana? Bunda terlalu semangat, sayang. Nomor. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Bunda bahagia ya kan. Udah dapet itu entah apa pun tadi itu. Teropong bintang. Payah iya, Bunda nggak biasa SS soalnya. Bunda biasanya jualan obat. Ulangi Mas Bram. Nggak usah, jangan. Nggak apa-apa, Bunda nggak modus, tapi memang screenshotnya itu. Bunda ngomong-ngomong, terkunci. Pas cekrek udah kekunci. Aduh. Naik aja Mas Bram, jangan sayang, nanti ketahuan suaranya yang indah itu. Loh, aku ke Bennett. Ya Allah. Loh, aku ke Bennett. Bentar Mas Bram. Kok aku ke Bennett sih? Bunda kenapa? Salahnya apa? Ampun. Sabar ya. Aneh ya. Kok Bunda? Tunggu. Bunda ke Bennett. Aneh ya. Ih. Gara-gara 72 keong. Aduh.